Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus di Perjanjian Baru, pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendalah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Hari ini kami bisa datang bersama-sama beribadah. Baik kami yang bisa hadir secara on-site, maupun kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami berdoa mohon Tuhan memberkati ibadah ini, dan secara khusus ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sekali lagi kami membuka hati dan pikiran kami, membuka telinga rohani kami untuk mendengar apa yang Tuhan Kau mau sampaikan kepada kami. Karena kami tahu hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan dan pencobaan ini, Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan firman, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah waktu perenungan firman, pakai hamba-Mu yang terbatas, boleh menjadi saluran berkat, dan tolong setiap kami mengerti yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang tokoh dalam kekristenan yang terkenal, John Calvin, itu pernah berkata begini, hati manusia itu pabrik berhala. Hati manusia itu adalah pabrik berhala. Setiap kita dari sejak dalam kandungan ibu kita, itu mahir atau ahli di dalam menciptakan berhala. Nah, saudara, ketika kita bicara berhala, kita ini tidak hanya bicara tentang katakanlah patung atau mungkin objek atau benda tertentu yang disembah. Tetapi ketika kita berbicara tentang berhala, kita itu bicara tentang apapun, anything, apapun yang bukan Allah, yang bisa menguasai dan mengontrol diri kita atau hati kita, dan yang tanpa sadar mungkin sudah menggeser tempatnya Allah di dalam hidup kita. Saudara, di Perjanjian Baru ada satu contoh, Paulus itu berkata keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Yaitu Kolose pasal 3 ayat yang kelima.
Paulus berkata orang yang serakah itu adalah orang yang disebut sebagai penyembah berhala. Itu di Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima. Jadi saudara, ketika Paulus bicara penyembahan berhala, dia hubungkan dengan satu contoh, yaitu keserakahan. Artinya, objek keserakahan kita, misalnya uang, serakakan uang atau serakakan posisi, jabatan, objek keserakahan kita itu bisa menjadi satu berhala. Maka saya percaya ketika John Calvin berkata hati manusia itu pabrik berhala, dia bukan hanya bicara tentang patung atau benda tertentu yang disembah yang kelihatan. Tetapi berhala itu mencakup apa? Saudara, berhala itu mencakup apapun yang mungkin ada di dalam diri kita atau hati kita yang kita utamakan dan itu sudah menggeser tempatnya Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berhala dalam hati ini sesuatu yang gak kelihatan. Sesuatu yang tersembunyi dan ini berbahaya. Kenapa, saudara? Karena bisa tidak disadari oleh kita. Jadi ada orang itu menyembah berhala tertentu, tetapi dari luar kelihatan tidak menyembah. Dari luar masih datang ke gereja, dari luar masih melayani, dari luar kelihatannya masih mengaku pengakuan iman, tetapi sementara di kedalaman dirinya, dia itu mungkin sudah tinggalkan Tuhan untuk sesuatu yang lain. Dan orang lain gak bisa memberi peringatan pada kita. Kenapa? Karena mereka gak melihat kita menyembah sesuatu. Itu sesuatu yang terjadi di dalam diri kita atau hati kita. Ini bahayanya. Nah, salah satu alasan lagi kenapa berhala di dalam hati ini sesuatu yang berbahaya adalah, saudara, karena mungkin berhala ini berupa hal-hal yang sebenarnya pada dirinya itu tidak salah, tidak berdosa. Bukan hal yang buruk, bukan hal yang jahat. Tetapi itu kemudian kita berhalakan. Maka kita tuh menganggap itu oke, itu wajar-wajar saja. Ya, saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan Yakobus 4 tadi itu dari pemahaman ini. Saudara perhatikan, di ayat 1, ayat 2, Yakobus menulis begini, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Saudara perhatikan, terjadi satu hal buruk nih, yaitu terjadi sengketa, terjadi pertengkaran. Saudara, ini bukan sengketa biasa, bukan pertengkaran biasa. Tetapi ini sengketa atau pertengkaran yang mungkin sudah mengandung unsur kekerasan. Ya, ini bukan sekedar disagreement, saya dengan engkau nggak setuju, kita berbeda pendapat, bukan itu. Tetapi ini sudah merupakan pertengkaran yang ada unsur kemarahan yang meledak. Dan ini sudah terjadi berulang kali. Dan Yakobus bertanya begini, dari mana datangnya sengketa, pertengkaran di antara kamu? Dari mana? Sudah, kita melihat di sini bahwa Yakobus bukan hanya bicara tentang fakta apa yang terjadi, tapi Pak Yakobus juga bicara tentang kenapa bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa kita ini berada dalam satu keadaan yang gak menyenangkan begini, terjadi sengketa, terjadi konflik, terjadi pertengkaran ini. Kenapa bisa seperti itu? Yakobus berkata, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Saudara, kata hawa nafsu itu punya arti satu keinginan yang begitu kuat untuk satu kesenangan. Ya, saya punya keinginan yang kuat untuk satu hal yang saya senangi, yang saya kejar. Nah, saudara, kesenangan itu bukan hal yang berdosa loh. Ya kan? Saya misalnya ingin tuh relax, berdosa? Enggak. Saya ingin untuk pergi tamasya, berdosa? Tidak. Saya ingin untuk menikmati nonton TV, kesenangan, berdosa? Tidak. Tapi apa yang membuat ini menjadi masalah? Yaitu pada waktu keinginan untuk kesenangan ini menjadi begitu berlebihan, bukan hanya berlebihan, tetapi menjadi sesuatu yang begitu kuat sampai-sampai kita berkata begini, saya akan marah kalau saya nggak dapatin ini. Saya mungkin akan emosional kalau saya nggak dapatin ini. Saya harus dapatkan. Jadi saudara, kesenangan itu bukan sesuatu yang berdosa, tetapi kesenangan itu bisa membawa kita menjadi orang yang hedonis. Hedonis itu artinya apa? Mengutamakan kesenangan di atas segala-galanya. Nah, keinginan untuk kesenangan ini sudah bisa menguasai diri kita begitu rupa dan ini jadi problem.
Dan inilah yang dilihat oleh Yakobus kan. Bahkan Yakobus berkata apa? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam dirimu? Setelah berjuang itu artinya di dalam diri kita terjadi pertempuran, peperangan. Keinginan itu ingin menguasai keinginan yang lain. Katakanlah begini, saya punya satu keinginan yang baik untuk sesuatu. Tapi kemudian dikalahkan oleh keinginan untuk kesenangan ini. Sehingga akibatnya saya tidak melakukan yang baik ini, saya meladeni keinginan yang untuk kesenangan ini. Sudah ingat Paulus itu pernah berkata begini, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci yang justru aku perbuat. Heran kan? Paulus tahu yang baik apa, dan dia tahu saya harus lakukan ini. Tetapi Paulus bisa berkata, bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itu yang aku perbuat. Nah di sini Yakobus menggambarkan itu. Ini loh, keinginan untuk kesenangan itu bertempur dengan keinginan lain. Dan sudah tahu tujuan dari peperangan itu selalu apa? Mengontrol kan, ingin mengontrol. Satu bangsa berperang melawan bangsa lain untuk mengalahkan, menguasai, mengontrol. Rusia menyerang Ukraina sekarang karena apa? Karena Rusia ingin menguasai Ukraina. Keinginan untuk kesenangan itu berperang artinya apa? Ingin mengontrol diri kita, hati kita. Jadi setelah kita melihat di sini, Yakobus menunjukkan kepada saudara dan saya, akar dari segala sengketa pertengkaran adalah hawa nafsu ini loh. Keinginan yang kuat untuk kesenangan ini. Kita ingin dapatkan, ternyata nggak bisa dapatkan. Ya, maka dikatakan di ayat yang kedua itu, kamu mengingini sesuatu, kamu nggak memperolehnya. Kamu iri hati atau mengingini dengan iri hati, tetapi kamu nggak mencapai tujuan. Lalu, apa yang terjadi? Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bahkan dipakai satu istilah di ayat yang kedua ini, kamu membunuh. Saya nggak tahu ini artinya harafiah betul-betul membunuh atau ini artinya metaforis. Suatu tindakan yang identik dengan pembunuhan. Tapi yang poin yang penting yang kita lihat adalah begini. Saudara, Yakobus mau tunjukkan, terjadinya sengketa pertengkaran di tengah-tengah mereka, itu berasal dari dalam diri kita. Terjadinya pertengkaran konflik itu menunjukkan bagaimana keadaan hati kita ini. Pertengkaran itu menyingkapkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita ini. Maka Yakobus mengajak kita untuk ayo lihat diri. Sudah seringkali dalam pertengkaran atau konflik, tanpa sadar kita seringkali menyalahkan orang lain. Atau kita menyalahkan keadaan. Kita salahkan orang lain. Oh dia yang mulai, dia yang menyebabkan ini terjadi. Atau kita salahkan keadaan. Ya keadaan di kantorku seperti ini. Keadaan rumahku berantakan. Keadaan ekonomi di Indonesia tidak baik. Sudah tanpa sadar kita bisa salahkan orang lain atau kita salahkan keadaan. Tapi Yakobus di sini mengajar kita satu kebenaran penting. Satu-satunya cara untuk kita memahami kenapa kita sengketa, kenapa kita marah, kenapa kita berkelahi, adalah dengan memeriksa akan hati kita. Bukan orang lain, bukan keadaan yang menyebabkan kita seperti itu. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Orang lain dan situasi tidak menjadikan kita mengatakan apa yang kita katakan. Orang lain dan situasi tidak menjadikan kita melakukan apa yang kita lakukan. Maka kita nggak bisa menyalahkan mereka. Saya ambil contoh begini, saudara. Kalau saya terjebak di kemacetan, lalu kemudian saya menyalahkan situasi kemacetan, karena di mobil itu saya marah-marah karena macet kan. Lalu saya katakan begini, ini gara-gara kemacetan saya marah. Lalu kemudian saya lihat mobil lain yang juga sama-sama terjebak dalam kemacetan. Tapi di mobil itu mereka bisa bersuka cita, tertawa-tawa, guyonan. Sementara saya di mobil saya itu marah. Duh, kenapa mereka itu tidak marah seperti saya? Apakah karena mereka tidak macet? Enggak, sama-sama macet. Berarti saya tidak bisa memakai alasan karena macet saya marah. Kenapa? Mobil di sebelah saya, orang-orangnya tidak marah. Jadi saudara, kita nggak bisa salahkan orang lain, nggak bisa salahkan keadaan sebagai penyebab kenapa kita marah atau sengketa atau konflik. Saudara ingat di Yakobus ada ayat yang terkenal kan? Ketika seseorang dicobai, jangan berkata begini, wah ini pencobaan dari Allah. Yakobus ingetin kita, enggak.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang lain, oleh yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun. Yakobus berkata begini, tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Kita terpikat, kita terseret oleh keinginan itu. Dan ketika keinginan ini dibuahi, dia melahirkan dosa. Nah, saudara, ini perkataan Yakobus. Tapi saudara perhatikan begini. Yakobus ketika melihat permasalahan sengketa, konflik, perkelahian, bukan sekedar mengatakan begini, oh ini karena you punya keinginan, keinginanmu gak terpuaskan, lalu kamu marah. Gak sekedar itu juga, saudara. Kenapa? Ada masalah yang lebih besar dari itu. Ada masalah yang lebih serius dari itu. Ini bukan sekedar saya punya keinginan yang tak terpuaskan, saya marah. Tetapi masalah di sini, saya bisa katakan, sebagaimana yang saya katakan di pembukaan tadi, ini masalah penyembahan berhala. Ini masalah penyembahan berhala. Saudara perhatikan Yakobus berkata begini di ayat 2 bagian akhir dan ayat 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, kamu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara perhatikan ini. Orang ini berdoa, iya berdoa. Tapi dia berdoa dengan tujuan apa? Supaya keinginannya untuk kesenangan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi doa cuma dipakai sebagai alat, memperalat Allah. Allah bukan disembah sebagai Allah, tetapi Allah hanya disembah sebagai satu figur yang bisa memenuhi keinginan untuk kesenangan. Saudara bayangkan kalau orang ini datang kepada Allah, lalu dia berdoa dan tidak dijawab oleh Allah doanya, pasti orang ini marah. Saudara, ketika seseorang itu dikuasai oleh satu keinginan apapun itu, dan keinginan ini harus terwujud, maka dalam doa pun Allah itu tidak dilihat sebagai Allah yang berdaulat dan Allah yang tahu yang terbaik. Karena ketika Allah memberikan jawaban yang tidak memuaskan dia jadi marah. Ambil contoh seperti ini, katakanlah misalnya, saya punya istri, katakanlah misalnya seorang dokter yang baik, tahu kesehatan saya. Lalu saya tuh minta makanan-makanan yang istri saya tahu, ini nggak baik untuk kesehatan. Tapi saya kepingin makan makanan itu. Istri saya nggak meladeni. Istri saya cuma menyediakan makanan-makanan yang sehat. Penuh dengan sayur-sayuran dan sebagainya, karena tahu kesehatan saya. Nah saudara, pada waktu saya ingin makanan tertentu, istri saya nggak sediakan, saya bisa marah. Padahal istri saya tahu bahwa yang terbaik adalah bukan makanan ini, tetapi makanan yang sehat, karena tahu kesehatan saya. Saudara, tanpa sadar kita itu bisa memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita ingin sesuatu, lalu kita berharap Tuhan kasih dong sesuatu ini. Tapi Tuhan tahu ini nggak baik untuk kita, Tuhan kasih yang lain. Kita marah. Saudara, dengan kata lain kita bisa berkata begini, orang yang digambarkan oleh Yakobus di ayat 2 dan ayat 3 ini adalah orang yang bukan memberi tempat utama untuk Allah, tetapi keinginannya yang utama. Tuhan itu cuma dipakai sebagai mesin alat untuk memenuhi keinginannya. Dan disinilah kita belajar mengenai apa artinya penyembahan berhala. Berarti apa? Keinginan ini lebih penting dari Allah. Allah kalau engkau gak berikan keinginan ini, saya marah nih. Bahkan bisa ngambek, bisa tinggalkan Allah. Dan ini sesuatu yang berbahaya sebenarnya bagi hidupnya. Tapi dia marah, kenapa? Karena itu sangat penting dalam hidupnya. Maka saudara tidak heran kalau di ayat yang keempat Yakobus menegur begini, hai kamu orang-orang yang gak setia. Saudara, Indonesia itu masih, terjemahan Alkitab Indonesia itu masih halus. Harusnya diterjemahkan begini, hai kamu pejina-pejina rohani. Harusnya seperti itu. Indonesia halus, hai kamu orang-orang yang gak setia. Tapi harusnya disebut begini, saudara. Hai kamu pejina-pejina rohani. Saudara tahu kan perjinahan? Kalau terjadi dalam satu pernikahan berarti apa? Seorang suami atau seorang istri tidak memberikan cinta yang seharusnya untuk pasangannya, tapi pada orang lain. Perjinahan rohani terjadi ketika apa? Ketika seorang percaya tidak memberikan cintanya pada Allah, tetapi pada sesuatu yang lain. Dan di sini diberi contoh. Tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah.
Saudara, penyembahan berhala itu adalah satu perzinahan rohani. Dan contoh ini menunjukkan, bagi orang yang digambarkan di sini, dunia lebih penting daripada Allah. Mereka lebih mau jadi bersahabat dengan dunia daripada bersahabat dengan Allah. Mereka lebih mau jadikan Allah musuhnya, tetapi bisa tetap bersahabat dengan dunia. Sudah, bukankah ini penyembahan berhala? Karena bersahabat itu bukan sekedar cuma berteman biasa. Istilah bersahabat itu adalah saya ikuti, saya turuti, saya sama-sama dengan dia. Nilai-nilai dunia, standar-standar dunia saya ikuti. Lebih mengikuti ini daripada mengikuti Allah. Ingat, Yesus pernah berkata kita nggak mungkin menyembah Allah dan mamon. Nggak bisa. Jadi maka Yakobus berkata kalau seseorang itu mau untuk bersahabat dengan dunia, dia jadikan Allah itu sebagai musuhnya. Saudara, apa yang saya bisa simpulkan? Apa yang kita bisa simpulkan? Kita bisa simpulkan begini, saudara. Keinginan apapun untuk sesuatu, apapun itu, bisa berkompetisi dengan keinginan Allah yang untuk menguasai hati kita. Keinginan kita untuk menegakkan kerajaan kita sendiri atau kita memberi tempat untuk Allah menegakkan kerajaannya dalam diri kita. Keinginan apapun, termasuk yang baik, bisa menjadi berhala. Saudara, di sini ini keinginan untuk kesenangan. Tadi saya katakan mencari kesenangan nggak salah loh. Saya ingin rileks, saya ingin tamasya, saya ingin jalan-jalan, saya ingin menjalankan hobi saya ingin untuk pergi makan di tempat yang enak. Salah enggak, berdosa enggak. Tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang berlebihan, menguasai, mengontrol, Allah pun disingkirkan. Berarti sudah jadi berhala, dan disinilah kita melihat hal yang baik itu menjadi hal yang buruk. Seringkali kita tidak sadar, saudara, penyembahan berhala itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita berpikir yang saya kejar, yang saya ingini nggak salah kok. Ingin untuk berhasil, apakah salah? Enggak. Ingin untuk bisa terkenal, salah? Enggak. Ingin untuk bisa disukai orang lain, salah? Enggak. Tetapi kalau itu menguasai diri kita seolah-olah kita berkata begini, kalau saya nggak dapat ini hidup, kalau saya nggak dapatkan ini, hidup saya nggak berarti. Kalau saya nggak menjadi terkenal, atau kalau saya tidak menjadi berhasil, atau kalau uang saya tidak banyak, saya tidak akan bahagia. Jadi kalau itu sudah menguasai diri kita sedemikian rupa, maka itu menjadi satu berhala. Jadi hal yang baik bisa jadi buruk ketika hal yang baik ini kita beri tempat utama, saking utamanya sampai tempatnya Allah tergeser. Inilah keinginan yang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri, selfish sekali. Dan orang yang menjadikan dirinya, kesenangannya sebagai segala-galanya, melebihi bahkan Allah dalam hidupnya. Disinilah kita bisa mengatakan orang ini jatuh dalam penyembahan berhala. Berhala itu apa, saudara? Berhala itu bukan sekedar cuma satu patung atau satu objek tertentu yang kita sembah. Tapi berhala itu apapun yang kita lihat lalu kita berkata dalam hati kita begini, saya harus dapetin itu nih. Kalau saya nggak dapetin itu, hidup saya nggak berarti. Saya harus punya itu. Kalau saya nggak punya itu, maka saya tidak punya nilai, tidak berharga hidup saya. Saya ingin mendapatkan itu. Kalau saya tidak dapatkan itu, hidup saya rasanya tidak berarti, nggak penting, nggak signifikan. Saya itu berhala. Dan Yakobus mengingatkan kepada kita di sini, ini bukan sekedar cuma hawa nafsu, keinginan yang tidak terpuaskan, tetapi isunya, permasalahannya adalah penyembahan berhala. Maka kalau kita bicara penyembahan berhala, saudara dan saya perlu sadar, kita ini bicara tentang satu dosa yang sangat besar, yang mendasari semua dosa yang lain. Semua dosa itu datangnya dimulainya dari menghargai sesuatu melebihi Allah dan menempatkan sesuatu yang bukan Allah di tempatnya Allah. Ada seorang pendeta bernama John Piper di Amerika berkata begini, dosa itu adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Itu dosa.
Seorang pendeta lagi di Amerika bernama Timothy Keller berkata begini, penyembahan berhala itu selalu menjadi alasan kenapa kita melakukan hal yang salah. Dosa itu buahnya, penyembahan berhala itu akarnya. Maka penyembahan berhala itu bukan sekedar satu masalah biasa, tetapi itulah permasalahannya yang sesungguhnya. Maka saudara dan saya tidak bisa berkata begini, oh saya nggak menyembah patung kok. Saya nggak menyembah objek tertentu kok. Saya nggak pergi ke tempat tertentu untuk melakukan penyembahan berhala kok. Lalu kita berkata begini, berarti saya bebas dari penyembahan berhala. No, enggak. Saudara, kita ini tidak kebal terhadap penyembahan berhala loh. Kita cuma bungkus dengan bungkusan yang lain. Penyembahan berhala terjadi bukan hanya di kuil-kuil agama kafir. Tapi penyembahan berhala juga bisa terjadi di hati orang yang berpendidikan. Penyembahan berhala bukan hanya terjadi di tempat-tempat ibadah agama tertentu. Tetapi penyembahan berhala bisa terjadi di rumah-rumah atau di kantor-kantor di zaman sekarang. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya punya berhala atau tidak. Pertanyaannya bukan itu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah apakah kita menyadari adanya berhala-berhala ini. Yakobus mengatakan ini, kenapa terjadi konflik? Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi perselisihan? Betul, ada keinginanmu yang gak terpuaskan. Apakah cuma itu? Enggak. Ini masalah idolatry, ini masalah penyembahan berhala. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan begini, kalau kita mendapati hidup kita itu konflik, bertengkar, hebat dengan orang lain. Atau mungkin kita konflik besar dalam diri kita. Hidup gak tenang. Ya rasanya ada perperangan di dalam diri kita. Maka baik sekali untuk kita apa? Baik sekali untuk kita itu melihat, memeriksa hati kita dalam proses ini. Kita harus jujur, berani melihat ke dalam hati kita. Ambil waktu dengan tenang, dengan seksama, melihat interior kita, hati kita, bagian terdalam diri kita, jiwa kita. Melihat dengan jujur dan bertanya dengan jujur, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan. Tapi tanya dengan jujur, kenapa seperti ini? Kenapa bisa terjadi keadaan yang buruk ini? Kenapa hidupku bisa tidak tenang dan selalu konflik dalam diri? Kenapa? Coba tanya dalam diri kita. Jangan-jangan ada keinginan tertentu yang itu sudah jadi berhala. Karena apa? Karena kita berkata, kalau saya nggak dapet ini, hidup saya nggak berarti. Saudara, keinginan itu bisa dalam berbagai bentuk loh. Keinginan untuk sukses, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk berhasil, keinginan untuk mendapatkan kesenangan, keinginan untuk dihibur. Saudara, keinginan itu nggak salah. Tetapi begitu mendominasi, itu yang salah. Dan ketika mendominasi dan menguasai, mengontrol hati kita, maka terjadilah hal-hal buruk ini loh. Pertengkaran, sengketa, konflik, sampai dikatakan terjadi pembunuhan. Saudara, mari kita dengan jujur melihat dalam diri kita. Dan ketika melihat dengan jujur dalam diri kita, mungkin kita akan kaget mendapati bahwa ternyata begitu banyak hal kotor di dalam diriku. Tapi bagi saya kesadaran ini penting, saudara. Kenapa? Karena inilah awal perubahan. Kalau orang selalu melihat selumbar di mata orang lain, nggak pernah melihat balok di mata sendiri, nggak akan mengalami perubahan. Tapi kalau kita berani melihat balok di dalam diri kita, menjelajah yang terdalam dalam diri kita dan menyadari ada sesuatu yang saya tinggikan dalam hati ini. Dan itu seharusnya tidak boleh. Dan ketika kita menyadari ini, saudara, kita baru menyadari apa? Kita baru menyadari betapa kotornya, betapa rusaknya hati kita. Dan kita menyadari betapa kita butuh Tuhan menolong kita. Maka di Yakobus tadi di pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya senang kalimat terakhir ini. Sucikanlah hatimu. Pertama, sucikan tanganmu. Artinya apa?
tindakan-tindakan berdosa jangan lakukan lagi. Ini yang kelihatan, eksternal. Tetapi juga dikatakan apa? Sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Sudah tahu kan arti orang yang mendua hati? Dalam konteks Yakobus 4 jelas sekali. Orang ini mau Allah, tapi juga mau dunia. Bahkan bukan hanya itu, Allah dikalahkan oleh dunia. Menjadi sahabat dunia, menjadi musuh Allah. Ayat yang keempat tadi. Ini orang yang mendua hati, dan Yakobus meminta apa? Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah. Kembali kepada relasi yang benar dengan Allah. Kembali pada pertobatan. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pertobatan yang di luar tindakan-tindakan yang salah dihentikan. Tapi pertobatan yang paling penting di dalam hati. Sebab kalau kita cuma membenahi yang di luar, tapi nggak pernah membenahi yang di dalam, perubahan tidak akan terjadi. Konflik, pertengkaran, perselisihan, keadaan buruk akan selalu terjadi. Selama kita tidak pernah menyucikan hati kita. Jadi marilah kita renungkan firman Tuhan ini dan menjadi satu agenda di dalam hidup kita. Kenapa bisa terjadi konflik di tengah-tengah komunitas? Kenapa bisa juga terjadi konflik di dalam diri kita? Kenapa? Jangan-jangan ada berhala yang menguasai hati kita, yang tanpa sadar menggeser tempatnya Allah. Apapun itu berhalanya. Dan bersyukur di perikop ini, di ayat yang ke-6, Yakobus berkata begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Saya senang sekali terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan ayat yang ke-6 seperti ini. Meskipun begitu, rahmat Allah yang diberikan kepada kita lebih kuat daripada keinginan roh kita. Di dalam pergumulan kita melawan berhala tidak mudah, iya. Allah bisa murka dan bisa mendatangkan hukuman untuk kita, iya. Tapi Yakobus mengingatkan ada kasih karunia Allah lebih besar dari semua yang lain nih. Dan itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu mau untuk mengajak kita berubah dan mengubah kita. Dan kasih karunia-Nya cukup untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami membaca Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kami melihat itu seperti cermin untuk kami. Karena bisa terjadi begitu banyak hal yang buruk sebagai akibat dari hawa nafsu yang berperang dalam hati kami. Sebagai akibat dari adanya keinginan-keinginan tertentu yang ingin menguasai hati atau diri kami. Dan begitu rupa menguasai, sampai-sampai Tuhan pun tidak penting dalam hidup kami. Tuhan hanya menjadi alat untuk kami memperoleh keinginan kami. Untuk kami dipuaskan melalui apa yang kami inginkan. Maka teguran dari Yakobus, hai kamu orang-orang yang tidak setia, hai kamu pejina-pejina rohani. Ada teguran yang mungkin Engkau juga berikan untuk kami, Tuhan. Karena tanpa sadar kami bisa menjadi penyembah-penyembah berhala. Bukan karena kami menyembah patung atau benda tertentu atau objek tertentu. Tetapi kami menyembah sesuatu yang mungkin orang lain tidak lihat dari luar. Berhala itu tersimpan dalam hati. Keinginan tertentu, sekalipun itu keinginan yang baik, bisa begitu menguasai. Dan ketika keinginan itu tidak terwujud, tidak terpenuhi, kami menjadi marah, bertengkar, bersengketa, berkelahi. Bahkan bisa membunuh. Mengingatkan kepada kami penyembahan berhala apapun bentuknya tidak pernah mendatangkan kebaikan. Tapi selalu mendatangkan keburukan, kerusakan. Hal-hal yang tidak akhirnya kami bisa nikmati atau kami bisa alami dengan damai. Kami berdoa mohon pencerahan firman menolong kami memahami ini, Tuhan. Ketika terjadi begitu banyak hal buruk dalam hidup kami, dalam relasi kami dengan orang lain, ataupun dalam hidup pribadi kami, perlu kami jujur memeriksa hati. Ada apa di dalam hati kami?
Ada keinginan apa yang begitu mendominasi sampai Tuhan pun kami tidak beri tempat? Apakah ada kehendak keinginan kami yang melampaui kehendak dan keinginan Tuhan sehingga kami tidak mentaati firman Tuhan? Biarlah kami jujur melihat itu Tuhan, dan kami seperti yang Yakobus sampaikan di perikop ini, kami dipanggil untuk mendekat pada Allah. Dan bersyukur Engkau adalah Allah yang juga mau mendekat pada kami. Kau panggil kami untuk menyucikan hati kami orang-orang yang mendua hati. Tuhan, kami mohon pencerahan firman-Mu menolong kami untuk memahami bahaya penyembahan berhala dan memahami akan anugerah yang selalu Tuhan berikan untuk kami berjuang mengalahkan penyembahan berhala itu. Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.